bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Buya, Sabtu kemarin itu kajian amal soleh. Tadi ada penjelasan bahwa ibadah apapun kalau masih ada sombong tidak diterima. Nah, Gimana? ibadah apapun katanya sholat walaupun puasa apa itu tidak diterima amalnya. Kalau masih ada hatinya sombong. Nah, kalau amal sholat itu dikerjakan seperti sholat, puasa, ya sedekah, ya baca Quran, tapi hatinya masih ada sombong, hasud, dendam. Itu gimana Buya? Kalau tidak diterima, ingin supaya diterima oleh Allah itu gimana Buya? Itu aja Buya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghapus pahala adalah riya. Anda berbuat baik bukan karena Allah, riya. Bukan sombong. Sombong dosa gede yang lain lagi. Mungkin tidak supaya ada bagiannya masing-masing. Karena itu jangan sampai dianggap kesimpulan dari kajian kami. Ya. Jadi kemarin kita membahas masalah berbuat baik bukan karena Allah, hanya pengen sanjungan manusia dan lain sebagainya. Nah, sombong itu dosa gede. Nah, bisa jadi orang sombong itu kalau berbuat baik itu memang bukan karena Allah, hanya untuk menggedekan kesombongannya. Dia sedekah. Sedekah. Bisa jadi. Sombong sedekah. Orang sombong sedekah. Dia paling sombong. Dia paling senang dianggap orang paling kaya. Mentang-mentang. Sampai dia juga pengen disebut oleh masyarakat sebagai orang paling dermawan. Jadi sedekah banyak itu hanya pengen menggedekan kesombongannya. Ada. Berarti yang menjadikan penghapus adalah tadi. Berbuat baik hanya pengen dilihat oleh orang. Nah kemudian kalau ada orang berbuat baik lalu masih melakukan dosa. Ya siapa sih yang tidak berdosa di antara kita? Cuma yang benar adalah berusaha. Nggak ada orang yang bersih tanpa riya di hatinya, tanpa sombong di hatinya, tanpa dengki. Semuanya kita itu punya hawa nafsu yang menyimpulkan atau hawa nafsu itu mengumpulkan itu penyakit. Jadi dalam diri kita itu ada benih-benih benci, benih-benih dengki, benih-benih dendam, benih-benih sombong ada dalam diri kita. Sehingga di saat ada ilmu namanya ilmu menerangi hawa nafsu. Maka kehebatan kita apa? Kita ingkari itu semuanya. Kita membersihkan berusaha. Jangan mengatakan, alhamdulillah saya sudah bersih dari sombong, bersih dari riya. Itu aja sudah sombong kayak begitu kayaknya. Jadi yang benar adalah bagaimana kita memerangi. Jadi namanya mujahadah. Memerangi hawa nafsu kita. Dan itu tanpa hentinya. Dan seorang yang sudah memerangi di hawa nafsunya tidak akan bisa setelah itu ngomong, kalau hatiku sudah bersih, nggak bisa. Bahkan terus merasa kotor. Sehingga terus akan dibersihkan, tidak ada hentinya. Sehingga muncullah orang yang sudah baik, semakin baik. Semakin baik, semakin baik. Jadi mungkin dia berdosa. Dia melakukan satu kebaikan. Masih ada dosa manusia. Cuma dia dengan dosanya itu sebenarnya dia sudah berusaha untuk menghindar. Ada riya, senang pamer sama orang. Tapi dia peperangi. Kan kemarin ada ilmu memerangi riya. Dia bersedekah 15 juta, dilihat sama orang, bangga dia. Bahkan di antara yang lain paling banyak sedekahnya 15 juta. Dia bangga, petentang-petentang. Dia sadar, astagfirullahaladzim, itu riya. Bakal hilang pahala saya. Bagaimana saya kembalikan lagi? Ini riyanya muncul, tapi saya pengen kembalikan itu. Kita muncul lagi. Saya akan sedekah lebih gede dari itu sembunyi. Masuk rekening cet 30 juta. Berarti gara-gara 30 juta, 15 jutanya yang hilang balik lagi. Nah ini. Jadi memerangi hawa nafsu dan kekotoran hati tanpa henti, itu yang menjadikan kita itu dekat kepada Allah. Namanya mujahadah. Nggak ada orang yang sudah mengatakan bersih, saya nggak ada dengki, bukan gitu. Kalau memang kita tidak ada dengki, tidak ada hawa nafsu, nggak ada naik pangkat. Yang namanya memerangi hawa nafsu, ada kekotoran di dalam diri kita perangi, itu baru hebat. Ada hawa nafsu untuk pelit. Hawa nafsu untuk sombong. Hawa nafsu untuk dengki. Lalu kita perangi? Enggak boleh.
Oh, ngajari dengki. Tetanggaku mau sukses nggak boleh. Tetanggaku tokonya mau rame nggak boleh, nggak seneng. Awas. Langsung, ibu-ibu semuanya tolong. Tetangga kami Masya Allah tokonya bagus, barangnya bagus, tolong kalau belanja ke sana ya. Jangan lupa. Masya Allah. Dibalik malah perangi. Dari malah dengki malah promosi. Itu baru hebat. Ustadz bangun pondok. Atau marah dengan ustadz sebelah bangun pondok lagi. Langsung aja, Ustadz jangan khawatir, saya kirim 3 DO semen. Gitu. Jadi memerangi. Ada dengki di hati, tapi perangi akan jadi pahala setelah itu. Kita mau dendam sama orang, dia zalim, kurang ajar, memfitnah saya, itu tetanggaku. Masya Allah, ibu ini mendendam, kurang ajar dia sama saya. Allah, malah berdoa, ya Allah semoga rizkinya banyak, keluarganya baik-baik. Besok kirim fulus, hadiah. Nah gitu. Menangnya kita memerangi. Kalau masalah bersih hati, waduh, nggak ada orang yang mengaku bersih hati. Syekh Abdul Qadir Jalani dan para ulama pun mengatakan hati saya masih kurang bersih. Boleh bersihkan. Jadi diterima kita berbuat baik dengan kekotoran adanya riak, tinggal kita merangi riak. Kalau riak kita suburkan, habis amal kita. Nyesel dah kita riak. Kan ada cara merangi riak kemarin. Cara merangi kesombongan juga sudah ada di babnya. Kalau kita belajar ilmu tasawuf ada. Seperti itu. Jadi bisa orang berbuat baik, tapi dengan bermacam-macam kekotoran hati tadi dan diterima oleh Allah dengan catatan dia mengingkari kekotoran hati dan berusaha untuk memeranginya. Bukan menikmatinya. Bukan malah disuburkan kekotoran di dalam hatinya. Kalau disuburkan nggak ada penyesalan, maka tidak diterima. Riak beneran, nggak akan ada tobat, nggak diterima oleh Allah karena belum tobat. Allah alam bisawab. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.